Bismillahirrahmanirrahim. Kulsum by U.S. Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita lanjutkan Kulsum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi termasuk ketua MPR, ketua DPR, presiden, dan menteri-menteri dan sebagainya sama kedudukannya dengan rakyat biasa. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kalau ketiga pasal ini dilaksanakan oleh pemerintah, dijalankan oleh pemerintah sebagaimana mestinya, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah terwujud sejak lama. Tapi apa hendak dikata bahwa ternyata keadaan ini jauh panggang dari api. Keadaan dari terbalik. Bahwa makin lama dalam 10 tahun ini rakyat makin melarat. Makin sulit kehidupan ini. Makin tidak terjamin. Masalah pendidikan anak-anak, masalah kesehatan yang mahal, masalah pendidikan yang tidak terjangkau, dan banyaknya anak-anak terlantar, pengemis-pengemis di jalanan yang mestinya dipelihara oleh negara tidak terwujud. Jadi menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini, cita-cita kemerdekaan itu masih jauh untuk terwujud. Mudah-mudahan kita menyadari masalah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya pemerintah, DPR, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, trias politika, jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif benar-benar menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, maka akan terwujud segera masyarakat adil dan makmur, kemah ripah loh jinawi,
tata tentram Kertora Harjo. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Sangat menarik. Dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau ini diwujudkan, benar-benar dikerjakan, dikelola negara ini dengan baik, ya, maka tidak akan ada TKI, TKW, ya, bekerja dari negeri yang kaya raya ini kerja di rantau orang yang mendapat penyiksaan, perlakuan tidak baik dan lain sebagainya, tidak akan ada. Bahkan yang terjadi sebaliknya, orang-orang lain, warga negara dari negara lain datang ke Indonesia yang adil dan makmur itu untuk mencari pekerjaan. Nah, kemudian kita melihat pasal 32, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, apa artinya ini? Jadi kalau alam kita yang kaya raya ini, buminya yang luar biasa, kandungan-kandungan mineral, emas, perak, tembaga dan lain sebagainya, itu benar-benar difokuskan untuk kemakmuran rakyat. Artinya setiap tahun misalnya belanja negara itu diambilkan 20% untuk kesejahteraan rakyat. Artinya untuk pendidikan, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kesehatannya dan lain sebagainya. Jadi rumah sakit tidak bayar, gratis, ya. Dan tidak, orang-orang miskin melalui BPJS tidak disuruh pulang sebelum sembuh dari rumah sakit. Dan yang mestinya misalnya seharusnya kalau normal ya dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, tetapi di sini dikasih dengan istilah-istilah sudah boleh pulang 2 hari, ya, 2 hari paling lama di situ sudah boleh pulang, ya. Itu artinya bukan sudah boleh pulang sebenarnya, tapi harus pulang, harus meninggalkan rumah sakit, ya, karena kamu tidak punya uang banyak, dibayari oleh BPJS, dan BPJS itu sebenarnya rakyat itu membayar BPJS itu. Udah bayar, ya, seperti model asuransi. Oleh karena itu tidak wajar kalau mendapat perlakuan-perlakuan yang kurang bagus. Dia harus dilayani dengan baik. Kalau memang belum seharusnya pulang, tidak pulang. Tidak lagi terjadi misalnya kalau datang dia sakitnya berbagai macam, sekali datang hanya boleh untuk 1 macam penyakit. Tidak akan ada itu. Jadi semoga nantinya dalam pemilihan umum yang akan datang ini kita terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang benar-benar Pancasilais dan terampil mengelola negara sehingga masyarakat tidak kesulitan. Masyarakat mengecap arti kemerdekaan itu, menikmati kemerdekaan. Ya,
hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, ya, itu benar-benar dilaksanakan. Bukan ditakut-takuti dengan dibuatkan undang-undang yang menyempitkan, ya, yang menyempitkan hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Karena rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu karena keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu disampaikan oleh proklamator Bung Karno di dalam segala pertemuan-pertemuan, ya, oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita, dan itu tercantum dengan jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Oke, jadi mudah-mudahan nanti setelah pemilu dikembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli, sehingga kita punya lembaga tertinggi negara yaitu MPR sebagai jelmaan daripada kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Jadi MPR seperti presiden berada di bawah MPR. Ya. Tetapi kalau yang terjadi seperti yang disinyalir oleh Dr. Andes Ishak Rafiq MA yang sering dipanggil Bang Ishak, ya, dari Direktur Masa Depan Institut, bahwa telah terjadi koalisi antara pemerintah dengan DPR. Ini berbahaya sekali. Maka trias politika berada di satu tangan, yaitu di tangan pemerintah. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di situ, maka muncullah kediktatoran. Maka muncullah bahwa apa yang dikehendaki presiden harus jalan. Apa ide misalnya adanya ibu kota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak ada perlunya di saat rakyat dalam kehidupan susah mau membuat itu. Ya. Dan anehnya anggota-anggota DPR kita itu tidak berkutik sama sekali menyetujui itu. Ada apa ini sebenarnya dengan legislatif kita? Untuk apa? Kepentingan siapa ini? Apa salahnya Jakarta? Apa kekurangannya ibu kota Jakarta itu sehingga perlu dipindah ke Kalimantan? Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, mari kita tutup ini dengan memperhatikan apa yang dikatakan oleh seorang filosof tentang kekuasaan sekian abad yang silam. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung menyeleweng, dan kekuasaan yang mutlak menyeleweng secara mutlak pula. Semoga hal semacam itu lenyap dari bumi kita Indonesia yang tercinta ini segera saat kita memperingati proklamasi kemerdekaan kita yang ke-78
pada tanggal 17 Agustus yang sudah diambang pintu. Billahi taufik wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.